Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 26. Melihat betapa mata pemuda itu terus memandang kepadanya dengan kagum, Ciguat mengerutkan alisnya. Akan tetapi dia lalu teringat akan ucapan Han Xiong yang menjuluki pemuda ini dengan julukan aneh, yaitu pendekar mata keranjang. Jika melihat pandang mata itu, tidak aneh kalau dia dijuluki mata keranjang. Dia tidak berani marah, mengingat bahwa pemuda ini juga seorang penolong besar yang membuat dia dan ayahnya berhasil membalas dendam dan menghancurkan perkumpulan Kim Lian Pang bersama antek-anteknya. Maka dia hanya menundukkan kembali mukanya dengan cepat dan muka yang putih itu berubah kemerahan. Hei, Nona Ou, mengapa bermuram durja? Alangkah sayangnya kalau bulan purnama tertutup awan dan matahari terhalang mendung. Dunia akan menjadi gelap dan kehilangan serinya. Nona, kenapa berduka padahal pagi seindah dan secerah ini? Sepasang pipi yang putih halus itu menjadi semakin merah. Dia diumpamakan bulan dan matahari. Sungguh kata-kata rayuan maut yang akan dapat membuat wanita tergetar dan berlonjak kegirangan penuh bangga. Akan tetapi Ciguat tersipu malu dan melirik ke arah Han Xiong yang berdiri dekat mereka yang sedang melakukan pemakaman. Hatinya khawatir sekali. Dia telah jatuh cinta kepada Han Xiong dan kini pendekar mata keranjang mengeluarkan kata-kata yang merayunya. Andai kata bukan pendekar ini yang mengeluarkan kata-kata rayuan itu, tentu akan dijauhinya, tidak dipedulikannya. Akan tetapi Hai adalah seorang pendekar yang juga berjasa seperti Han Xiong, dan harus diakuinya bahwa mendengar kata-kata manis laksana madu dari seorang pemuda yang demikian gagah perkasa dan gantengnya, sungguh merupakan belayan lembut pada hatinya. Untuk mencegah pemuda itu melanjutkan rayuannya, dia pun menjawab dengan sikap, pandang mata, dan ada suara yang serius, bahkan hatinya yang sedang diliputi kedukaan itu membuat kedua matanya basah air mata. Tai Hiap, bagaimana mungkin aku tidak berduka? Aku sudah kehilangan seluruh saudara anggota Pek Tiao Pang yang juga menjadi murid-murid ayah, menjadi saudara-saudara seperguruanku. Mereka semua tewas, bahkan hari ini 3 orang yang terakhir pun tewas. Malapetaka besar telah menimpa keluarga kami. Tentu saja aku berduka sekali, Tai Hiap. Hai tersenyum. Nona Ou, sungguh sayang kalau menghamburkan air mata dan meremas hati sendiri. Berduka akan membuat wajahmu yang seperti bulan purnama itu menjadi kerut-merut, juga dapat membuat engkau yang muda belia ini menjadi cepat tua. Nona yang baik, aku ingin bertanya, siapa yang kau tangisi? Siapa yang kau sedihkan itu? Gadis itu memandang heran. Matanya yang agak kemerahan karena tangis itu sekarang agak terbelalak sehingga Hai memandang kagum. Indahnya mata itu. Tai Hiap, aneh sekali pertanyaanmu itu. Tentu saja aku menangisi 3 orang suheng yang tewas itu, semua saudara seperguruanku yang telah tewas oleh para penjahat Kim Lian Pang. Mengapa engkau menangisi mereka yang sudah mati? Apakah kalau ditangisi mereka akan merasa senang di sana? Ataukah mereka akan hidup kembali kalau disedihkan? Gadis itu makin terkejut dan heran. Tentu saja tidak. Pertanyaanmu sungguh aneh sekali, Tai Hiap. Orang di seluruh dunia ini tentu akan bersedih dan menangis bila mana kematian orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi kalau begitu engkau bersedih dan menangis karena umum melakukannya? Jadi tangismu itu hanya ikut-ikutan saja? Mari kita bicara tentang kesedihanmu. Perasaanmu sendiri, bukan kesedihan orang-orang lain, Nona yang baik. Nah, mari mulai kita selidiki. Apakah engkau bersedih untuk mereka? Rasanya tidak mungkin. Mereka sudah mati dan engkau tidak tahu keadaan mereka. Yang jelas mereka tidak menderita lagi, jadi tidak ada alasan untuk mengasihani mereka. Bahkan mereka itu mati sebagai orang-orang gagah, sebagai pendekar yang menentang kejahatan, maka sepantasnya engkau malah bangga dengan kematian mereka, bukan berduka. Tidakkah benar demikian, Nona? Aku tidak tahu, aku menjadi bingung. Kurasa, pendapatmu itu benar juga, akan tetapi tak mungkin aku berbangga dan tidak berduka. Orang-orang akan menganggap aku tidak wajar. Justru sebaliknya, apabila tangismu ini kau katakan untuk menangisi mereka yang mati, maka tangismu itu sama sekali tidak wajar bahkan berpura-pura. Mari kita membuka mata melihat kenyataan, Nona.
Coba jenguk perasaan hatimu sendiri. Lihat baik-baik apa yang kau rasakan. Benarkah engkau menangis dan bersedih karena kasihan kepada mereka yang mati? Ataukah engkau bersedih dan menangis untuk dirimu sendiri, karena engkau merasa kehilangan dan merasa kasihan kepada dirimu sendiri? Beranikanlah hatimu dan amatilah baik-baik. Gadis itu tertegun. Selama hidupnya baru sekali ini dia mendengar pendapat yang seperti itu. Bukan pendapat, melainkan pembukaan kenyataan yang tak dapat dia bantah lagi. Memang benar, dia menangis dan berduka karena merasa kasihan terhadap dirinya sendiri, kepada nasib dirinya, sama sekali bukan menangisi mereka yang mati. Ia berduka karena dia kehilangan saudara dan sahabat baik, karena dia merasa ditinggalkan. Hal ini nampak jelas sekarang. Aku menjadi bingung, kata-katamu memang benar, Tai Hiap. Akan tetapi, apakah aku tidak boleh menangis dan harus bergembira menghadapi kematian para suhengku? Hai tersenyum. Tidak ada orang yang menyuruhmu menangis atau tertawa, Nona, juga tidak ada yang melarangmu untuk menangis atau tertawa. Tangis dan tawa adalah pencurahan dari keadaan hati dan tidak ada orang lain yang mampu mengatur keadaan hatimu. Yang penting, engkau harus yakin benar apa yang kau tangiskan atau tawakan, agar tangis dan tawamu tidak menjadi palsu. Dara itu termenung, wajahnya kosong dan polos. Tiba-tiba saja Hai tertawa bergelak sehingga gadis itu menjadi semakin heran dan menatap wajah yang tampan itu. Hahaha, coba rasakan baik-baik, Nona. Semenjak kita bercakap-cakap, engkau sama sekali tidak berduka lagi, tidak menangis lagi. Ini menjadi bukti jelas bahwa duka hanyalah permainan pikiran sendiri belaka. Pikiran mengenang hal-hal yang tidak menguntungkan diri sendiri. Tadi pikiranmu mengenang tentang kehilangan saudara-saudaramu sehingga timbul iba diri dan pikiranmu seperti meremas-remas hatimu sendiri, maka timbullah duka. Begitu pikiranmu terisi perhatian untuk percakapan kita tadi, kenangan itu pun lenyap dan duka pun hilang tanpa bekas. Biang keladi susah senang hanyalah kenangan pikiran yang didasari rugi untung bagi diri pribadi. Keduanya saling berlomba menguasai diri kita. Akan tetapi, kalau harus memilih, mengapa tidak memilih tersenyum daripada menangis? Kalau engkau menangis, wajahmu yang cantik itu penuh kerut-merut, matamu kemerahan, juga hidungmu merah dan engkau akan menyeret orang lain untuk menangis pula. Sebaliknya, kalau engkau tersenyum, cobalah tersenyum, Nona, dunia akan turut tersenyum bersamamu. Dan wajahmu yang cantik itu akan menjadi semakin manis apabila engkau tersenyum. Cigua tidak dapat menahan dirinya lagi untuk tidak tersenyum, dan Hai terpesona. Alangkah manisnya gadis itu kalau tersenyum. Akan tetapi senyum itu segera lenyap dan Ciguat berkata lirih, agak cemberut. Tai Hiap, harap jangan mempermainkan aku. Kalau ayahku melihat betapa aku senyum-senyum pada saat mereka menguburkan jenazah 3 orang suhengku, tentu ayah akan marah karena menganggap aku tidak sopan, tidak mengenal aturan, tidak sayang kepada suheng-suhengku, malah mungkin juga aku akan dianggap gila. Apa yang harus kujawab kalau ayah atau orang lain bertanya kenapa aku justru tersenyum-senyum dalam keadaan berkabung seperti ini? Katakan saja bahwa engkau gembira bahwa 3 orang suhengmu tewas sebagai orang-orang gagah yang menentang kejahatan. Katakan bahwa engkau sangat gembira karena sudah menemukan dirimu sendiri seperti apa adanya, tidak berpura-pura, berani melihat kenyataan hidup. Hai tersenyum dan kini Ciguat juga tersenyum. Gadis ini merasa betapa dadanya lapang dan lega, tidak lagi tertindih duka yang ternyata hanya dibuat oleh angan-angan pikirannya sendiri. Dia merasa bebas lepas dan nyaman. Pada saat itu Han Xiong mendekati mereka. Wah, ada apa ini kalian amat gembira dan senyum-senyum? Guat Mai, hati-hati jangan sampai terbuai oleh rayuan maut si pendekar mata keranjang. Hahaha, Sintong, mana mungkin dia bisa terbuai rayuan? Hatinya sudah melekat pada seseorang, cintanya hanya ditujukan kepada seseorang. Tentu saja Ciguat tersipu malu. Ia ingin membantah, akan tetapi karena di situ hadir Han Xiong, dia pun tidak dapat mengeluarkan kata-kata selain. Ih, Tai Hiap, hai, siapakah seseorang yang kau maksudkan itu? Tanyanya ingin tahu karena dia menduga bahwa tentu hai ngawur saja, hanya untuk menggoda Ciguat. Jangan kau pura-pura tidak tahu. Siapa lagi kalau bukan Sintong Pek Han Xiong?
Han Xiong terbelalak, terkejut dan heran. Juga Ci Guo terkejut, akan tetapi dengan muka berubah merah sekali dia lalu lari dari situ menuju ke tempat di mana ayahnya dan orang-orang lain sedang menimbuni 3 makam dengan tanah. Hai, bagaimana engkau bisa tahu? Ataukah engkau ngawur saja? Tanya Han Xiong sambil mendekati Hai, matanya memandang penuh selidik. Tahu apa? Hai pura-pura tidak tahu untuk menggoda. Tahu bahwa dia mencintaku. Haha, yang matanya tidak buta tentu tahu. Cara dia memandang kepadamu saja sudah jelas, belum lagi jika dia berbicara kepadamu, tentu lebih jelas lagi. Rahasia hati seorang wanita yang tengah jatuh cinta amat mudah diketahui dari pandang matanya. Ada kalanya matanya bersinar penuh kagum, penuh harap, penuh penantian. Ada kalanya pula sinar matanya itu redup seperti orang mengantuk, penuh tantangan, penuh penyerahan, tampak malu-malu, mengandung kegenitan, pendeknya jelas sekali. Kalau berbicara, tentu suaranya akan menggetarkan lagu cinta, disertai senyum di kulum penuh arti. Dan andai kata dia hendak menyembunyikan perasaan cintanya pun pasti akan nampak jelas pada pandang matanya dan pada suaranya. Dia jatuh cinta tidak ketulungan lagi kepadamu Sintong, maka seharusnya engkau bahagia sekali. Dia seorang gadis yang cantik manis, gagah perkasa, mudah menerima kebijaksanaan dan wanita semacam itu tentu penuh gairah dan panas. Hai tertawa, adapun Han Xiong mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi muram. Akan tetapi diam-diam dia heran mendengar ucapan Hai itu yang jelas membuktikan bahwa Hai memang seorang ahli wanita. Untuk menutupi kemuramannya, dia lantas tersenyum. Hai, engkau betul-betul seorang mata keranjang yang ahli wanita. Bagaimana pula engkau bisa tahu tentang penuh gairah dan panas itu? Hai tertawa, itu mudah saja, sudah ada tanda-tandanya. Lihat saja sinar matanya, seperti ada apinya. Lihat juga tarikan mulutnya, bibir itu penuh gairah dan menantang. Dan bentuk tubuhnya, dia seorang wanita pilihan, Han Xiong. Sebaiknya engkau cepat memetik bunga yang sedang mekar cerah dan harum semerbak itu. Han Xiong menghela napas panjang. Engkau benar, Hai, memang dia jatuh cinta kepadaku, dan inilah yang membuat aku pusing. Aku tidak ingin menyakiti hatinya, akan tetapi aku tidak mungkin dapat membalas cintanya. Kini Hai tertegun, akan tetapi dia segera tersenyum. Wahai sobat, agaknya engkau sudah jatuh cinta kepada wanita lain? Kembali Han Xiong terkejut dan mengamati wajah Hai dengan tajam, seolah hendak menjenguk isi hatinya. Kenapa pemuda ini tahu segala? Bagaimana lagi engkau bisa tahu akan hal itu? Hahaha, engkau memang masih hijau dalam soal asmara, sobat. Kalau ada seorang pemuda menolak cinta seorang gadis sehebat Nona Ci Goat, tentu pemuda itu tidak waras atau miring otaknya. Karena kulihat engkau ini bukan pemuda yang kurang waras atau miring otaknya, maka satu-satunya sebab penolakanmu sudah pasti bahwa engkau telah jatuh cinta kepada wanita lain. Han Xiong memandang kagum. Anak ini benar-benar hebat, pikirnya. Otaknya demikian cerdas dan walaupun sikapnya ugal-ugalan dan ceriwis, namun harus diakui bahwa apa yang diucapkannya memang benar. Dia menarik napas panjang dan kembali dia teringat kepada Bilian, gadis yang dicintanya. Engkau memang benar, Hai. Sesudah secara hebat dan tepat engkau mengetahui keadaan hati kami, kini aku ingin minta pertolonganmu. Kau ceritakanlah kepada Ci Goat bahwa aku tidak mungkin dapat menerima cintanya karena aku sudah mempunyai pilihan hati gadis lain. Hai tersenyum. Wah, tugas berat itu. Kenapa engkau tidak mau berterus terang saja kepadanya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Engkau ini bagaimana? Dia belum pernah mengaku cinta. Lalu bagaimana aku akan menceritakan bahwa aku tidak dapat menerima cintanya? Pula, aku tidak ingin menyakiti hatinya. Sementara engkau yang ahli asmara ini tentu akan dapat mencari akal agar dia bisa menerima kenyataan ini dengan tabah dan dapat mengerti penolakanku. Hai menepuk mulut sendiri. Dasar mulut usil, sekarang tertimpa tugas yang berat. Katakan saja bahwa engkau tidak mampu melakukan itu, tidak perlu sungkan dan mencari-cari alasan, kata Han Xiong cemberut. Hehehe, siapa bilang tidak mampu? Pekerjaan begitu saja,
menghadapi wanita? Sepele bagiku. Nah, jadi engkau mau, bukan? Kata Han Xiong sambil tersenyum. Hai terbelalak, setan, engkau memancing kesanggupanku dengan mengatakan aku tidak mampu, ya? Engkau penuh akal bulus dan tipu muslihat, Han Xiong, kata Hai tertawa. Aku hanya mencontoh engkau. Baiklah, aku menyerah. Aku yang akan menyampaikan kepadanya biarpun hatiku akan hancur lebur jadi debu melihat seorang gadis menangis karena patah hati. Akan tetapi, untuk itu engkau harus bersabar dan selama beberapa hari kita tinggal di rumah keluarga O. Berilah waktu sepekan untukku. Sepekan? Biar sebulan pun boleh. Engkau tinggal di rumah mereka dan aku melanjutkan perjalananku. Enaknya, kalau begitu, aku pun tidak akan sudi. Engkau harus menemani aku di rumah itu sampai aku selesai dengan tugasku. Bagaimana? Han Xiong kembali menghela napas panjang. Baiklah, mari kita ke sana. Penguburan itu agaknya telah selesai dan sekarang tinggal sembahyang sebagai penghormatan terakhir. Mereka lalu bergandeng tangan sebagai dua orang sahabat yang akrab sekali menuju ke makam baru yang rupanya sudah selesai ditimbuni tanah itu. Memang Hai dan Han Xiong saling merasa suka dan akrab. Merasa seolah-olah ada pertalian hubungan di antara mereka. Betapa tidak, sejak terlahir di dunia ini, keduanya memang mempunyai hubungan yang dekat sekali. Jalan hidup mereka saling kait-mengait secara aneh. Memang bukan sanak bukan kadang, akan tetapi sejak lahir sampai menjadi besar, Hai menempati hidup Han Xiong sehingga seolah-olah dia menjadi Han Xiong kedua. Sejak bayi dia dipakai menjadi pengganti Han Xiong yang disembunyikan orang tuanya. Lalu dia mengalami banyak sekali hal hebat karena dia disangka Han Xiong. Dan sesudah dewasa, mereka berdua sama lihainya, mempunyai tingkat kepandaian yang berimbang. Bahkan keduanya menjadi murid orang-orang sakti dan selain menerima gemblengan ilmu silat, juga keduanya mahir ilmu sihir. Ketika semua orang baru selesai bersembahyang untuk memberi penghormatan terakhir di depan 3 buah makam itu, mendadak terdengar suara kelenengan kecil yang nyaring. Semua orang segera menengok ke arah suara itu dan melihat 3 orang pendeta lama yang berjubah merah dengan langkah lebar menuju ke tempat itu. Melihat mereka itu, Han Xiong dan Hai saling pandang. Lantas Hai tersenyum. Keduanya sudah mengenal baik para pendeta lama yang sejak mereka masih kecil terus berusaha untuk menemukan dan menculik Sintong, yaitu Pek Han Xiong. Tak salah lagi, pikir mereka, kemunculan ketiga orang pendeta lama itu tentu ada hubungannya dengan urusan lama itu. Maka keduanya siap siaga dan waspada. Mereka segera memperhatikan 3 orang pendeta lama itu. Seperti pada umumnya, 3 orang pendeta lama itu pun bertubuh jangkung. Orang yang pertama tinggi besar bagaikan raksasa, dengan kaki tangan yang kokoh kuat. Sepasang matanya bundar dan amat tajam, mukanya membayangkan kekuatan dan keberingasan. Orang ini memikul sebatang tongkat panjang yang dipasangi kelenengan perak kecil yang mengeluarkan bunyi nyaring bila dia bergerak. Dan di ujung lain dari tongkatnya tergantung sebuah buntalan yang cukup besar. Raksasa berkulit hitam ini agaknya menjadi pimpinan walaupun usianya sebaya dengan 2 orang temannya, yaitu kurang lebih 60 tahun. Pendeta lama yang kedua berkulit putih dan tubuhnya tinggi kurus. Sepasang matanya nampak seperti selalu terpejam saking sipitnya. Dia tidak kelihatan membawa senjata apapun, akan tetapi kalau orang melihat ke arah pinggangnya, maka orang itu akan merasa ngeri melihat betapa sabuk di pinggang orang tinggi kurus ini adalah seekor ular hidup. Adapun pendeta yang ketiga juga bertubuh jangkung, tetapi agak bongkok sehingga dia seperti seekor onta. Kulitnya kuning dan wajahnya kekanak-kanakan, kecil mengkerut. Di punggungnya tergantung sepasang cakar harimau yang sudah diberi gagang, sepanjang pedang. O Pangcu atau sekarang lebih tepat disebut namanya saja, yaitu Olokai karena dia tidak menjadi ketua lagi mengingat betapa semua anak buahnya sudah tewas, tinggal dia dan puterinya seorang, segera maju menyambut ketiga orang pendeta itu. Dia sendiri merasa amat heran ketika melihat munculnya 3 orang pendeta. Namun karena dia yang menyelenggarakan pemakaman untuk ketiga orang muridnya, maka dia merasa sebagai tuan rumah dan menyambut 3 orang Huesyo itu dengan sikap ramah-ramah dan sopan. Selamat datang, Samuel Suhu, 3 bapak guru. Kami sedang melakukan pemakaman dan sembahyangan bagi 3 orang murid kami yang tewas dibunuh gerombolan penjahat. Tidak tahu apakah keperluan Samwi, kalian bertiga, datang berkunjung ke tempat ini? Omitohut, semoga yang benar selalu mendapatkan perlindungan dan berkah. Pinceng,
Saya, bertiga sengaja datang untuk memberi hadiah penghibur bagi kalian yang berduka. Juga untuk menyembahyangkan supaya arwah ketiga orang ini mendapatkan tempat yang damai abadi. Nah, sekarang terimalah hadiah penghibur yang kami bawa ini. Berbarengan dengan habisnya ucapan itu, pendeta lama yang bertubuh raksasa bermata lebar itu segera menggerakkan tongkatnya dan buntalan itu pun melayang turun ke depan kaki Oolokai. Begitu jatuh ke tanah buntalan itu lalu terlepas dan terbuka. Dan semua orang memandang ngeri melihat bahwa isi buntalan adalah 3 buah kepala orang yang masih segar. Leher yang buntung itu masih berdarah, agaknya baru saja 3 buah kepala itu dipenggal dari tubuhnya. Oh, Oolokai terhuyung mundur dengan mata terbelalak dan muka pucat. Hai Hai dan Han Xiong yang sudah siap siaga telah berloncatan ke depan. Sekali lihat saja mereka berdua mengenali 3 buah kepala itu. Ini adalah kepala para Tosu Pek Lian Kau ahli sihir itu. Seru Hai Hai, pendeta lama yang tinggi besar itu tertawa, adapun 2 orang temannya berdiri seperti patung dan hanya menonton. Hahaha, benar sekali, orang muda. Bukankah mereka ini yang menyusahkan kalian? Orang muda yang baik, apakah engkau yang bernama Pek Han Xiong? Sebelum Hai Hai menjawab, Han Xiong yang sudah mempunyai dugaan buruk terhadap semua pendeta lama, segera menjawab. Akulah yang bernama Pek Han Xiong. Tidak tahu Samwilo Suhu mempunyai keperluan apakah dengan aku? 3 orang pendeta lama itu menatap kepada Han Xiong dengan pandang mata penuh selidik. Kemudian, melihat sinar mata mencorong pemuda itu yang agaknya seperti penuh tantangan, pendeta lama yang tinggi besar itu lalu berkata ramah. Bagus, setelah sekian lamanya kami mencari, kebetulan bertemu di sini. Saudara sekalian, dan juga engkau Pek Han Xiong, ketahuilah bahwa kedatangan kami ini mempunyai iktikat baik. Buktinya, kami sudah membunuh 3 orang Tosu yang telah mengacau di sini dan menimbulkan banyak korban. Terus terang saja, kami senang bertemu dengan Pek Han Xiong dan kami ingin membicarakan suatu hal yang sangat penting. Akan tetapi sebelum itu, biarlah kami akan membuat sembahyangan dulu agar roh ketiga orang yang mati ini akan mendapat tempat yang tenang abadi. Sesudah berkata demikian, pendeta lama yang agak bongkok kemudian mengeluarkan alat sembahyang dari saku jubahnya yang lebar, yakni dupa, tempat dupa gantung dan sebagainya. Lalu, disaksikan oleh semua orang, 3 orang pendeta lama itu melakukan sembahyang dengan upacara yang aneh bagi mereka yang menyaksikan. Upacara sembahyang untuk kematian yang dilakukan oleh para pendeta lama ini sangat berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh para Huaishio. Mereka berjalan mengelilingi 3 buah makam itu, mengucapkan doa dan mantera dengan nada dan lagu yang asing. Namun bagaimanapun juga Oolokai merasa bersyukur dan berterima kasih kepada 3 orang pendeta itu. Setelah 3 orang pendeta lama itu menyelesaikan upacara sembahyang, mereka lantas menghampiri Pek Han Xiong dan Hai Hai yang sejak tadi menonton upacara itu dengan penuh perhatian. Hati-hatilah, Han Xiong, aku merasa curiga pada mereka. Kurasa mereka datang karena engkau dan ada hubungannya dengan dirimu sebagai Sintong. Hai Hai berbisik kepada Han Xiong. Han Xiong setuju dengan pendapat Hai Hai itu dan sejak tadi dia memang sudah merasa curiga dan bersiap siaga. Kini pendeta yang bertubuh raksasa itu berkata sambil memberi hormat kepadanya. Saudara muda Pek Han Xiong, kami bertiga mohon supaya engkau suka menerima kami yang ingin bicara dengan engkau tanpa kehadiran orang lain, untuk urusan yang teramat penting. Hai Hai dan Han Xiong saling pandang, kemudian Han Xiong menjawab. Sama sekali aku tidak keberatan untuk bicara dengan Samwilo Suhu, akan tetapi lebih dulu aku ingin tahu siapa sesungguhnya Samwi ini. Han Xiong yang cerdik agaknya cukup berhati-hati sehingga dia ingin agar Hai Hai lebih dulu juga mendengar siapa adanya 3 orang pendeta lama itu sebelum dia mengadakan pembicaraan sendirian saja bersama mereka. Mendengar ini, 3 orang pendeta itu juga saling pandang. Kemudian orang pertama yang bertubuh tinggi besar menjawab. Ketahuilah, saudara muda Pek, kami adalah 3 orang pendeta dari Tibet. Nama Pinceng, aku, adalah Gunga Lama. Pinceng bernama Jiang Hao Lama, kata pendeta tinggi kurus yang matanya sangat sipit dan bersabuk ular hidup. Dan Pinceng bernama Pathua Lama, kata pendeta bongkok yang pada punggungnya terdapat senjata sepasang cakar harimau. Dari nama mereka saja dapat diketahui bahwa yang 2 orang pertama adalah orang-orang Tibet asli, sedangkan orang ketiga adalah peranakan Tibet dan Han. Oolokai yang merupakan seorang berpengalaman,
Dengan diam-diam juga merasa curiga melihat 3 orang pendeta Tibet begitu datang lantas ingin berbicara dengan Pek Han Siong. Maka dia pun mendahului mereka. Sesudah mereka memperkenalkan diri, dia segera maju dan memberi hormat. Samui Lo Suhu, kami sangat berterima kasih kepada Samui dan untuk memperlihatkan rasa terima kasih kami. Maka kami mengundang Samui untuk menjadi tamu kami dan di sanalah Samui dapat berbicara dengan Pek Tai Hiap secara leluasa tanpa terganggu. Mari, silakan, Samui Lo Suhu, Pek Tai Hiap dan Tang Tai Hiap. Diam-diam 2 orang pendekar muda itu bersyukur akan sikap hati-hati dari bekas ketua Pek Tiaopang itu. 3 orang pendeta itu tertegun, akan tetapi sesudah saling pandang, mereka mengangguk dan tanpa banyak cakap mereka semua lalu bubaran meninggalkan kuburan. Para pelayat lain kembali ke rumah masing-masing, adapun 3 orang pendeta itu turut bersama Ou Lokai dan Ou Chigoat. Han Siong dan Hai Hai juga berjalan mengikuti mereka, dan mereka berdua berjalan paling belakang. Hai Hai, kurasa mereka tidak berniat buruk walaupun aku tetap akan berhati-hati sekali dalam menghadapi mereka. Engkau jangan lupa tugasmu. Tugasku? Ah, Nona O maksudmu? Jangan khawatir. Kita membagi tugas, engkau bicara dengan 3 orang pendeta lama itu dan aku bicara dengan Ou Chigoat. Hehe, tugasku lebih menyenangkan, dapat berdekatan dan bercakap-cakap dengan gadis cantik manis, sedangkan engkau, hehe. Dasar mata keranjang kau, Han Siong mengomel, akan tetapi Hai Hai hanya tertawa saja, walaupun di dalam hatinya dia harus mengakui bahwa tugasnya jauh lebih berat. Dia harus menyampaikan kenyataan yang sangat tidak menyenangkan bagi Chigoat, dan dia harus mencari akal yang jitu supaya gadis itu dapat menerima berita yang disampaikannya dengan tabah. Chigoat, aku ingin bicara denganmu, bolehkah? Gadis itu terkejut. Dia sedang termenung seorang diri di kebun belakang rumah barunya, rumah yang merupakan peninggalan dari suhengnya, yaitu mendiang Tioki. Dia sedang termenung dan terkenang akan percakapannya dengan Hai Hai yang pandai merayu, kemudian terkenang akan ucapan pemuda itu yang di depan Han Siong yang secara terus terang mengatakan keyakinannya bahwa dia mencinta Han Siong. Betapa malu rasa hatinya ketika itu, akan tetapi diam-diam dia pun bersyukur bahwa Hai Hai sudah mengetahui akan isi hatinya dan mewakilinya menyampaikan hal itu kepada Han Siong. Kini dia tinggal menanti bagaimana reaksi dari Han Siong setelah mendengar bahwa dia mencintanya. Diam-diam dia merasa sangat berterima kasih kepada Hai Hai yang perayu akan tetapi tidak kurang ajar itu. Ketika ada suara memanggilnya, dia tersentak kaget dan menoleh. Kiranya Hai Hai yang memanggilnya. Kedua pipinya menjadi kemerahan, apalagi mendengar betapa pemuda ini menyebut namanya begitu saja, padahal biasanya menyebutnya Nona. Ah, ternyata Tang Tai Hiap, katanya sambil bangkit berdiri dari atas bangku yang tadi didudukinya. Hai Hai tersenyum dan agaknya dia pandai membaca hati orang dengan hanya melihat sikapnya. Jangan kaget kalau aku menyebut namamu begitu saja, Chigoat. Sesudah kita menjadi kenalan dan sahabat baik, rasanya janggal kalau aku harus menyebutmu Nona, apalagi engkau menyebut Tai Hiap kepadaku. Sebut saja To aku, kakak. Bukankah engkau juga menyebut begitu kepada Han Siong? Kedua pipi itu semakin merah sehingga nampak amat menggairahkan seperti buah tomat. Manisnya melebihi madu. Baiklah, To aku. Tentu saja boleh bicara dengan aku. Silakan duduk, bangku itu terlalu pendek. Kalau dia harus duduk di sana bersama Chigoat, tentu mereka harus duduk berdempetan. Tentu akan senang sekali duduk begitu dekat, akan tetapi Hai Hai maklum bahwa tentu gadis itu yang akan merasa risih dan rikuh. Maka dia pun duduk saja di atas batu depan bangku itu, dalam jarak 2-3 meter. Engkau duduklah, Chigoat. Aku ingin mengobrol denganmu karena sahabatku Han Siong lebih senang mengobrol dengan 3 orang pendeta lama itu daripada dengan aku atau engkau. Chigoat mengerutkan alisnya dan memandang kepada Hai Hai dengan sinar mata jelas membayangkan kekhawatiran. Tang Tai Hiap, To aku, sebetulnya siapakah 3 orang pendeta itu dan apakah maksud mereka hendak menemui dan bicara dengan Pek To aku? Kemunculan mereka yang tiba-tiba sungguh mencurigakan. Sikap gadis ini yang mengkhawatirkan keadaan Han Siong menambah jelas bagi Hai Hai bahwa gadis ini memang sudah jatuh cinta kepada anak ajaib itu. Dia tidak pernah dapat melupakan bahwa Pek Han Siong adalah Sintong, anak ajaib, yang menurut pendapat para pendeta lama di Tibet, anak ajaib adalah seorang anak yang sudah ditakdirkan dan dipilih menjadi seorang Dalai Lama. Jangan khawatir, Chigoat, apapun yang menjadi maksud mereka,
ketiga orang pendeta lama itu tak akan mampu mencelakai Han Xiong. Di samping dia sendiri mempunyai ilmu kepandaian yang amat tinggi, masih ada aku di sini yang selalu siap untuk membantunya andai kata dia terancam bahaya. Jelas nampak betapa wajah yang tadinya diliputi kekhawatiran itu sekarang berseri tanda bahwa hatinya lega. Oh, terima kasih, Tai Hiap, toh aku. Sudahlah, Ci Goat, jangan kita membicarakan orang lain. Aku hendak mengajak engkau mengobrol tentang diri kita sendiri, tidak membicarakan orang lain. Kini Ci Goat dapat tersenyum. Dia sudah mulai mengenal watak pendekar yang ganteng ini. Watak yang perayu, mata keranjang akan tetapi tetap sopan dan tidak kurang ajar biarpun agak berani. Pemuda semacam ini tidak cocok bila ditanggapi dengan serius, maka sebaiknya dia bersikap ramah dan main-main pula. Tangto aku, engkau ingin bicara tentang apakah? Tentang cinta. Sepasang mata jeli itu terbelalak dan Hai pun terpesona. Gadis ini memang sudah cantik, dengan wajahnya yang putih mulus dan berbentuk bulat bagaikan bulan purnama, juga senyumnya yang memikat. Akan tetapi begitu sepasang mata itu terbelalak, muncul sepasang bintang yang amat indahnya. Apa? Apa maksudmu? Gadis itu bertanya dengan suara lirih dan seketika mukanya berubah merah. Hai tertawa. Hehehe, adik Ci Goat yang manis, kenapa engkau begitu tersipu dan terkejut mendengar kata cinta? Apa sih salahnya orang muda berbicara mengenai cinta? Engkau sudah cukup dewasa, dan aku pun bukan kanak-kanak. Tidak ada salahnya kalau orang-orang muda seperti kita bicara tentang cinta. Tapi, apa maksudmu? Senyum Hai semakin melebar. Dia tahu kenapa gadis itu tersipu. Tentu disangkanya bahwa dia akan menyatakan cinta kepada gadis itu. Ah, betapa mudahnya mengaku cinta kepada gadis-gadis muda cantik, apalagi yang seperti Ci Goat ini. Akan tetapi pengakuan cintanya akan merupakan kebohongan besar kalau hal itu dia lakukan. Tidak, dia belum pernah jatuh cinta walaupun entah sudah berapa puluh kali dia tertarik dan suka sekali kepada gadis cantik jelita. Bahkan setiap gadis selalu menarik hatinya, menimbulkan rasa suka. Akan tetapi jatuh cinta, rasanya belum pernah. Perasaannya terhadap wanita-wanita seperti Ji Sun Bhi atau Siok Bhi merupakan dorongan nafsu birahi saja yang dibangkitkan oleh sikap kedua orang wanita itu. Dan memang ada gadis-gadis yang sangat dikaguminya dan disukanya. Seperti misalnya Siang Koan Bhilian dan Chia Kui Hong, akan tetapi dia pun tidak tahu apakah dia mencinta seorang di antara mereka atau tidak. Dia ingin bebas, tidak terikat cinta dengan seorang wanita tertentu. Enak bebas, sehingga dia akan bebas pula mengagumi kecantikan setiap orang wanita yang dijumpainya tanpa merasa bahwa dia mengkhianati cintanya terhadap wanita tertentu itu. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.